Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dari absen 13. Di video kali ini saya akan membuat video tentang pembelajaran biologi yang akan saya ulas kembali, yaitu saya akan mengulas tentang materi evolusi kembali, teman-teman. Nah, kita mulai dari asal-usul kehidupan. Nah, dalam teori evolusi asal-usul kehidupan ini ada dua, yaitu teori abiogenesis dan teori biogenesis. Nah, kedua itu apa aja sih? Mari kita ungkap satu-satu. Nah, kita mulai dari teori abiogenesis. Nah, teori abiogenesis ini adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk tak hidup atau dari benda mati. Teori ini tuh pertama kali ditemukan oleh Aristoteles dan didukung oleh Antonio van Hoek yang menyatakan bahwa mikroorganisme tercipta dari air hujan yang terkena jerami. Nah, terus juga ada salah satu ilmuwan bernama John Needham yang menyatakan bahwa mikroorganisme ini berasal dari air kaldu yang didiamkan lama. Nah, selanjutnya itu adalah teori tentang asal-usul kehidupan melalui biogenesis. Nah, biogenesis ini tuh kebalikan dari abiogenesis, dimana kalau abiogenesis itu makhluk hidup berasal dari benda mati atau benda tak hidup. Nah, biogenesis ini makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, di sini tuh yang mendukung teori-teori ini tuh mereka tuh menggunakan percobaan-percobaan yang variatif. Yang pertama tuh dari Francesco Redi. Nah, Francesco Redi itu membuat percobaan dengan menggunakan 3 buah daging yang dimasukkan ke 3 buah toples. Nah, jadi si daging satu itu akan dibiarkan terbuka, yang satu lagi dibiarkan ditutup hanya dengan kain kasa, dan yang satu lagi ditutup rapat. Nah, dari hasil uji coba dia dapat melihat bahwa yang terbuka ini yang nggak ditutupin itu kemasukan lalat dan banyak belatung karena lalatnya. Nah, yang kedua yang ditutupi oleh kain kasa itu telur-telur lalat hanya hinggap di kainnya, otomatis si lalat tuh nggak masuk sampai ke dagingnya. Dan yang ketiga itu yang ditutup rapat. Nah, ditutup rapat itu dia tuh tidak ada telur-telur ataupun lalat sama sekali atau belatung-belatung karena tidak ada lalat yang hinggap di toples itu. Nah, percobaan selanjutnya yang mendukung teori biogenesis ini adalah percobaan Lazzaro Zablantani ya kalau salah, yang dia tuh menentang teori dari Needham karena menurut dia Needham caranya itu salah. Menurut dia itu bisa terjadi ada mikroorganisme dalam kaldu itu karena dia melakukan uji coba dengan kurang tepat. Nah, jadi dia melakukan uji coba dengan kaldu ayam tadi, dia rebus sampai mikroorganisme dalamnya mati, kemudian ia mengisi ke dua wadah labu, yang satu ditutup rapat dan satu dibiarkan terbuka. Nah, setelah beberapa hari atau semingguan bisa dilihat hasilnya adalah botol labu yang tidak ditutup itu airnya menjadi keruh dan berbau busuk dan banyak mikroorganisme di dalamnya, sedangkan yang tertutup itu tidak berubah atau masih bening dan tidak ada mikroorganismenya sama sekali gitu. Nah, selanjutnya itu setelah kita membahas teori abiogenesis dan biogenesis, masih ada teori-teori lain. Contohnya adalah teori evolusi kimia. Nah, teori evolusi kimia itu apa? Nah, teori kimia ini dinyatakan oleh Harold Urey, di mana ia berkata bahwa asal mula kehidupan ini berasal dari reaksi senyawa kimia, yaitu ada metana, hidrogen, uap air, amonia, terus sinar kosmis serta halilintar. Nah, di mana semua elemen itu berkumpul di atmosfer yang kemudian setelah terkena halilintar dan sinar kosmis itu akan membentuk mikroorganisme sederhana kayak bahan organik, yaitu asam amino gitu. Jadi menurut dia asal mula kehidupan tuh dari senyawa-senyawa kimia yang bereaksi satu sama lain yang menciptakan asam amino, di mana asam amino ini merupakan salah satu komponen dalam makhluk hidup, teman-teman gitu. Nah, setelah kita tahu teori asal mula kehidupan, kita akan lanjut ke yang namanya
faktor mekanisme evolusi. Yang seperti kita tahu tuh, evolusi kan artinya tuh kayak perubahan dalam jangka waktu yang cukup lama ya, yang yang kadang menguntungkan, kadang enggak. Nah, beberapa faktor mekanisme evolusi itu adalah yang pertama mutasi, terus ada lagi yang namanya seleksi alam, terus rekombinasi genetik, terus genetic drift, dan gene flow. Nah, kita mulai dari yang mutasi dulu. Nah, mutasi merupakan peristiwa yang menyebabkan terjadinya perubahan pada frekuensi gen sehingga mempengaruhi fenotip dan genotip pada suatu populasi. Mutasi ini dapat menguntungkan apabila menghasilkan sifat baru yang lebih menguntungkan. Terus juga misalkan dia menghasilkan spesies yang bisa beradaptasi dan memiliki ketahanan yang tinggi, terus memiliki kemampuan bereproduksi atau memiliki bibit-bibit unggul. Jadi mutasi itu sebenarnya itu menguntungkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya tuh ada yang namanya seleksi alam. Nah, seleksi alam ini adalah faktor alami yang mengharuskan si makhluk hidup tersebut atau sekelompok hewan itu atau kelompok makhluk hidup itu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi misalkan mereka ingin bertahan hidup, maka mereka harus beradaptasi. Sedangkan yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, kebanyakan dari mereka akan mati, atau pilihan lain dari mereka adalah bermigrasi ke tempat lain gitu biasanya. Selanjutnya adalah rekombinasi genetik, di mana ini tuh disebabkan oleh penggabungan kromosom yang terjadi secara acak antar dua sel gamet pada tahap meiosis. Nah, ini menyebabkan menghasilkan keturunan baru yang dapat mempengaruhi garis evolusi ke depannya. Jadi, semisal udah ada satu generasi atau satu keturunan yang punya terkena rekomendasi gen atau misalkan ada satu makhluk hidup atau satu generasi yang memiliki rekomendasi gen, maka untuk kedepannya mereka tuh nggak akan menjadi keturunan yang sama dengan nenek moyang mereka, atau mereka tuh tidak akan sama seperti generasi-generasi sebelumnya, karena ada sih satu atau seorang individu atau sekelompok makhluk hidup ini yang memiliki gen yang berbeda atau memiliki sifat baru. Nah, begitu. Selanjutnya itu ada genetic drift yang merupakan perubahan acak populasi gen disebabkan oleh bisa jadi kematian, terus migrasi, isolasi. Nah, biasanya genetic drift ini tuh disebabkan oleh dua kondisi, yaitu bottleneck effect ataupun founder effect. Bottleneck effect ini adalah kondisi di mana suatu individu tuh suatu kelompok atau suatu spesies hewan tuh jumlahnya tuh menurun drastis. Kayak dia tuh bisa menurun drastis karena hal-hal random gitu, kayak misalkan tiba-tiba di suatu lokasi tanahnya longsor, terus jadi satu spesies ini tinggal beberapa ekor aja, atau enggak terjadi perburuan secara massal yang membuat si kelompok makhluk hidup ini tuh berkurang secara drastis. Jadi kedepannya tuh bakal lebih sedikit daripada spesies lain. Nah, selanjutnya adalah founder effect. Nah, founder effect itu adalah kondisi di mana ketika sejumlah kecil dari organisme berpindah ke tempat baru dan menghasilkan populasi baru dalam lingkup yang kecil gitu. Yang terakhir itu ada gen flow, yang merupakan pertukaran gen akibat suatu individu dari satu populasi migrasi ke populasi lain, dan mereka tuh akan bereproduksi sehingga terjadi peningkatan keberagaman genetik gitu teman-teman. Oke, sekian saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.